Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kembali dalam program Daily Seeking God. Mari kita lihat Alkitab kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab sebelum pernah sesuatu yang haram yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi aku kedua kalinya bersuara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian ayat firman Tuhan pada saat ini. Apa yang terjadi di Yope, ini ceritanya seperti itu. Apa yang terjadi di Yope ternyata sudah terdengar di Yerusalem. Pada waktu Petrus tiba di Yerusalem, banyak orang di sana, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah bersunat itu berselisih paham dengan Petrus. Mereka minta penjelasan Petrus, kenapa Petrus, kamu masuk ke rumah orang yang tidak bersunat? Kenapa Petrus, kamu masuk ke rumah si Kornelius ini, orang yang tidak bersunat? Kornelius itu adalah orang Romawi, sedangkan Petrus adalah orang Yahudi. Jadi mereka secara politik juga tidak sepaham. Ceritanya seperti itu. Bagi orang Yahudi ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi sampai masuk ke rumah mereka. Mereka berpikir bahwa Petrus itu melakukannya dengan sengaja. Petrus pun menjelaskan bahwa dia melakukan itu memang karena ada Roh Allah yang memimpinnya. Dia menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali. Bahkan Allah memberikan penglihatan kepada Petrus untuk pemahaman tentang hewan tadi yang haram dan tidak haram. Dia menceritakan kepada seluruh orang yang ada di Yerusalem bahwa Allah juga menampakkan diri kepada Kornelius supaya Petrus
dapat menyampaikan berita keselamatan kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Dia menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius saat dia datang untuk mengajar. Dia melakukan semuanya itu karena memang Allah telah membuka jalan bagi Kornelius dan seisi rumahnya, bahkan bagi seluruh umat yang ada di sana. Akhirnya seluruh umat di ayat yang ke-17 mereka bisa memahami apa yang disampaikan oleh Petrus, bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keselamatan yang disediakan Tuhan bagi Petrus, bagi kita, itu juga akan disediakan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Keselamatan yang sudah disediakan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita peka dan mengikuti dan mentaati apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan beritakan dalam setiap kehidupan kita, itu akan membawa atau membuka jalan keselamatan bagi orang lain. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berpusat kepada Kristus, gereja yang menyehatkan semuanya. Dinamika yang terjadi di dalamnya selalu dikendalikan oleh Kristus. Hidup kita ketika hidup kita sehat, setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kaki kita itu selalu dikendalikan oleh Kristus itu sendiri. Gereja yang diberkati selalu mengutamakan Kristus, bukan mengutamakan egonya. Ketika Petrus diutus oleh Tuhan dengan penglihatan segala macam yang dia alami bersama dengan Tuhan, ketika Kornelius mengalami penglihatan bahwa akan ada orang yang membawa keselamatan bagi dia, Kornelius mengutamakannya, beriman akan apa yang diterimanya. Itu yang menyelamatkan setiap kehidupannya. Sungguh menjadi sangat penting bagi kita, tentunya orang yang percaya, untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap perencanaan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan apapun yang kita kerjakan, sehingga membawa keselamatan bagi orang lain. Kita tidak melihat secara mata jasmani seperti Petrus, seperti jemaat yang ada di Yerusalem, tetapi kita bisa melihat secara rohani seperti Petrus melihat keluarga Kornelius. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.